Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpa dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4. Nah, baik, langsung saja kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari mata kuliah Statistik Dasar. Nah, langsung saja, yang dimana pertanyaannya yaitu 1. Jelaskan pengertian dari analisis regresi. Jadi, regresi adalah metode untuk mengembangkan sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi adalah sebuah persamaan regresi. Nah, pada model regresi variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon atau response, atau biasa juga disebut variabel bergantung atau dependent variable, serta variabel explanatory, atau biasa disebut juga variabel penduga atau predictor variable. Kemudian atau disebut juga variabel bebas, independent variable. Itulah jawaban dari nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan manfaat dan tujuan dari analisis regresi. Jadi, kegunaan analisis regresi diantaranya untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan estimation atau peramalan forecasting. Nah, analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang dalam kehidupan, baik dalam bidang pertanian, ekonomi dan keuangan, industri dan ketenagakerjaan, sejarah, pemerintah, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Nah, dan adapun tujuan dari analisis regresi yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Kemudian yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga atau yang terakhir, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan definisi dan rumus regresi. Nah, definisi regresi adalah metode statistik dengan merumuskan persamaan atau fungsi matematis yang menunjukkan hubungan atau pengaruh dari buah variabel atau lebih. Nah, regresi ini juga dapat digunakan sebagai suatu prediksi dengan data-data yang diolah merupakan data kuantitatif. Nah, dan untuk rumus analisis regresi ada di sebelah di samping saya, yang dimana rumusnya yaitu YI sama dengan FXI kali B tambah EI. Nah, yang dimana YI ini adalah variabel terikat, kemudian F ini adalah fungsi, XI adalah variabel bebas, B adalah parameter yang tidak diketahui, dan EI adalah variabel gangguan. Nah, itulah seputar dari rumus analisis regresi. Nah, dan adapun contoh dari soal yang terakhir. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh soal yang dimana soalnya yaitu sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dan diameter batang pohon. Nah, dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Nah, diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni dapat dilihat dari tabel pada kolom X dan Y. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Kemudian kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, kolomnya saya tampilkan di samping ya. Nah, yang dimana di sini adalah tinggi pohon dan diameter batang. Nah, tinggi pohon adalah Y dan diameter batang adalah X. Nah, yang dimana tinggi pohon ada 35, 49, 27, 33, 60, 21, 45, 51 dengan jumlah keseluruhan yaitu 321. Kemudian diameter batang X di samping adalah 8, 9, 7, 6, 13, 7, 11, 12 dengan jumlah keseluruhan ada
ada 73. Kemudian XY di samping kolom tersebut yaitu 280, 441, 189, 198, 780, 147, 495, 612 dengan jumlah keseluruhan 3142. Kemudian Y pangkat 2 1225, 2401, 729, 1089, 3600, 441, 2025, 2601 dengan jumlah keseluruhan dari atas sampai ke bawah yaitu 14.111. Dan X pangkat 2 di samping 64, 81, 49, 36, 169, 49, 121, 144 dengan jumlah keseluruhan ada 713. Nah, maka diperoleh A dalam kurun 321 kali 713. Kemudian dikurang dalam kurun 73 kali 3142. Nah, kemudian per 8 kali 713 kurang 73 pangkat 2. Nah, jadi nilai yang diambil dari sini adalah dari tabel kolom yang tadi yang saya jelaskan ya. Dengan jumlah keseluruhan sama dengan minus 1,3147. Kemudian untuk nilai B adalah 8 kali 3142 kurang 73 kali 321 per 8 kali 713 kurang 73 pangkat 2 sama dengan 4,5413. Jadi untuk persamaan regresi diperoleh Y aksen sama dengan minus 1,3147 tambah 4,5413. Nah, jadi yang di samping itu saya berikan keterangan yang dimana Y aksen adalah tinggi pohon mahoni yang diprediksi, kemudian X adalah diameter batang pohon mahoni. Kemudian interpretasi dari koefisien regresi. Nah, nilai A kan sama dengan minus 1,3147. Artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Nah, atau karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Kemudian nilai B adalah B sama dengan 4,5413 yang artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Nah, kemudian untuk koefisien determinasi R pangkat 2 saya tampilkan gambar di samping ya. Nah, jadi di samping tersebut di sini kan ada rumus R. Kemudian yang saya tampilkan di sini yang berarti jumlah terakhirnya adalah 0,886 yang artinya jika R sama dengan 0,886 bernilai positif dan kuat, yang artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batang pohon mahoni, maka semakin tinggi batang pohon mahoni. Nah, kemudian jika R regresi ini dipangkat 2 kan, yang artinya jumlahnya yaitu 0,886 pangkat 2 sama dengan 0,785. Nah, yang artinya sekitar 78,5%. Variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variabel dari variabel tinggi pohon mahoni yang berarti cukup tinggi. Kemudian saya di sini akan menampilkan standar error estimate persamaan regresi. Nah, gambarnya di samping ya.
Nah, dan di sini bisa dilihat sesama bahwa jadi besarnya standar error estimat persamaan regresi adalah 6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi. Ini yang berarti cukup kecil untuk standar errornya. Nah, untuk pengujian koefisien regresi bisa dilihat sesama di samping. Nah, ini adalah hipotesis uji, kemudian ada taraf signifikansi, kemudian daerah kritis, dan statistik uji. Nah, statistik uji di sini ada rumusnya, bisa dilihat sesama. Nah, kemudian nilai keputusan, nilai T hitung, sehingga HO ini ditolak dan HA diterima. Nah, jadi kesimpulan tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi. Nah, itulah seputar jawaban yang saya jelaskan dari pertanyaan dari tugas statistik dasar. Jadi, mohon maaf bila ada sesuatu kekeliruan terhadap jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.